Hai teman-teman semua, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel sebagai media pembelajaran akuntansi nih. Tujuannya sederhana, yaitu dengan aplikasi Excel ini kalian akan lebih mudah mempelajari siklus akuntansi dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi jika kalian menghitung secara manual. Tapi sebelum itu, kita jelasin dulu ya dasar-dasar penting yang perlu diketahui sebelum memulai cara menggunakannya. Check this out! Definisi akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna, baik eksternal maupun internal. Pasti kalian semua udah pada tahu kan pengguna eksternal dan internal itu siapa aja? Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, kita harus bikin laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Lalu apa sih tujuan kita membuat laporan keuangan itu? Tujuan yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan di suatu entitas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna, baik eksternal maupun internal. Yang ketiga, laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Dan yang terakhir, laporan keuangan juga memberi informasi-informasi lain sehubungan dengan posisi keuangan suatu entitas tersebut. Nah, berikut ini karakteristik laporan keuangan ya. Selain harus dipahami, laporan keuangan juga harus relevan dengan aktivitas yang telah dijalankan selama tahun yang bersangkutan. Juga harus andal dan dapat dibandingkan. Selanjutnya yaitu persamaan akuntansi keuangan. Dalam persamaan akuntansi keuangan, di sisi kiri terdapat harta atau aktiva atau aset, di sisi kanan terdapat hutang ditambah dengan modal. Sisi kiri akan berakun debit, sedangkan sisi kanan akan berakun kredit, kecuali jika akun tersebut merupakan kontra account dari akun yang bersangkutan. Nah, masuk ke siklus nih. Jadi, dalam membuat laporan keuangan, tahap-tahap yang perlu dilakukan yaitu 1. Menganalisis dan mencatat transaksi selama periode akuntansi ke dalam jurnal. 2. Memposting ke dalam buku besar. 3. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. 4. Melakukan penyesuaian data transaksi yang masih harus disesuaikan agar tidak terjadi overstated atau understated pada laporan keuangan. 5. Membuat worksheet atau kertas kerja akhir periode yang sifatnya opsional. 6. Membuat jurnal atas data penyesuaian yang telah dilakukan tadi. 7. Menyiapkan kembali neraca saldo yang telah disesuaikan. 8. Menyiapkan laporan keuangan. 9. Membuat jurnal penutup. Dan yang 10. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang kita lihat ini adalah siklus akuntansi keuangan. Dimulai dari adanya transaksi, hingga disusunnya laporan keuangan, dan seterusnya hingga jurnal penutup. Kemudian jurnal pembalik yang sifatnya opsional. Berikut ini jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, pendapatan yang akan diterima. Yang keempat, beban yang harus dibayar. Dan yang kelima, beban depresiasi. Selain jurnal penyesuaian, juga terdapat jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Akun-akun yang harus ditutup yaitu akun pendapatan, akun beban, akun prive, dan ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, jurnal pembalik, yaitu jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jurnal pembalik ini bersifat opsional, artinya suatu entitas dapat memilih untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. Nah, berikut ini akun-akun jurnal pembalik. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar, seperti accrued payable. Yang kedua, beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban, seperti supplies. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Dan yang terakhir, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Nah, cukup itu dulu nih materi dasarnya. Selanjutnya, kita akan langsung coba mengerjakan soal latihan siklus akuntansi dengan menggunakan aplikasi Excel yang telah dirancang untuk memudahkan kalian semua dalam mengerjakannya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang panduan penggunaan aplikasi Microsoft Excel. File aplikasi Microsoft Excel-nya bisa di-download melalui link berikut.
Di dalam aplikasi Excel-nya, terdiri dari beberapa sheet sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh tampilan beberapa sheet yang ada di dalam aplikasi. Pastikan untuk menyimak video ini secara seksama, dan jangan lupa untuk membaca petunjuk yang ada dalam aplikasi. Agar belajarnya lebih mantap, silakan download contoh soal dan langsung dipraktekkan ya. Setelah membuka file Microsoft Excel yang sudah di-download, pertama-tama, input akun pada sheet COA. Masukkan nama-nama akun pada kolom bagian nama akun. Selanjutnya, tentukan posisi akun pada laporan keuangan. Isi bagian kolom laporan keuangan dengan pilihan 1. Laporan laba rugi, 2. Neraca, atau kosongi jika tidak masuk keduanya. Langkah kedua, mengisi saldo awal di sheet NSA. Silakan isi nama akun pada kolom akun titel. Masukkan saldo awal akun pada kolom debit atau kredit. Langkah ketiga, mencatat transaksi di sheet CU dan menggunakan sheet tools untuk memudahkan dalam penghitungan penyusutan dan penyesuaian. Pada sheet CU, bagian kolom tanggal, nama akun, debit, dan kredit diisi sesuai jurnal transaksi. Gunakan sheet tools apabila ada penghitungan, penyusutan, dan penyesuaian. Langkah yang keempat, input jurnal penyesuaian pada sheet dengan nama J_sesuai. Caranya seperti menginput pada sheet CU, isi tanggal, nama akun, debit, dan kredit sesuai jurnal transaksi. Langkah yang kelima, mengisi kolom akun yang digunakan pada sheet NL, NS_belum, NS_sudah, dan sheet LLR. Perhatikan lingkaran merah. Isi kolom tersebut dengan nama-nama akun sesuai dengan posisinya pada laporan keuangan. Langkah yang keenam, mengisi saldo pada kolom modal awal dan prive di sheet LPM. Pada laporan perubahan modal, silahkan isi dengan manual kolom modal awal dan prive sesuai dengan jumlah nominalnya. Langkah ketujuh, input data pada sheet LAK. Sheet ini berisikan tentang laporan arus kas. Silakan cek kembali nama-nama akun beserta jumlah nominalnya. Langkah yang terakhir, mencatat jurnal penutup pada sheet J_tutup serta jurnal pembalik pada sheet J_balik jika diperlukan. Cara pengisiannya seperti pada jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Nah, sekian panduan penggunaan aplikasi Excel dari kami. Terima kasih.